Dari orang lokal yang tidak setekun orang Jawa itu merasa tersaingi. Hari ini kita ngobrol apa nih, Cong? Cong. Hari ini kita ngobrol apa nih, Pak? Kalau dari ChatGPT sih yang asik itu Dibocorin. Apa tuh? kenangan masa kecil. Kasih judul doang ya, GPT. Iya, kenangan Bapak masa sama nggak sih kecil. kalau pakai GPT sama kayak saya? Saya biasanya ChatGPT saya pukulin, Pak. Kenapa? Bisa kesel aja. Orang apa ya? Bertele-tele, Pak. Bisa lagi ini nih. Kan bisa langsung dibaca bawahnya aja. Ya tapi ngapain basa-basi, Pak? Saya cuma nanya, Cong, kalau bikin semur ayam itu pakai lengkuas apa pakai jahe? Wah, kamu punya bakat yang luar biasa ya. Ngapain? Kan langsung aja jawab. Aku bangga sama kamu. Wah, so Ya kan akrab dia loh. biasa act of service. Iya kan bisa langsung to the point aja, ngapain pakai bahasa. Ya itu Pak, maksudnya tadi kalau saya pakai ChatGPT itu suka ini Pak, suka di Enggak sih, Buat ya kesel. sejauh ini cukup membantu ya. Tapi ChatGPT tuh ngebuat orang yang biasa aja jadi kelihatan pinter. orang yang biasa aja jadi kelihatan pintar. Bener. Menarik. Tapi sangat bermanfaat sekali. Ya, betul. Sama sih. Iya. Pasti berasa. Kalau dulu kayak mentok nanya atasan tuh nggak ada jawaban, ya udah kita bingung ya kan. Iya, Kalau iya. sekarang mentok nanya GPT, ya sedikit banyak ada ngebantu. Tapi emang Iya. benar. ChatGPT itu ngasih kita insight judul hari ini. Kenapa kita selalu kangen masa kecil? Ya karena ternyata dewasa tidak menyenangkan. Nah itu. Jadi buat adik-adik, buat adik-adik ya yang nonton ini, jangan cepet lah dewasa. Kakaknya pusing ini, terlalu banyak orang yang ini. Pokoknya. Dulu pas sekolah pengen cepat-cepat gede, pengen cepat-cepat kerja Pengen biar cepet-cepet bebas. kerja kan. gitu ya. Biar bisa beli ini itu sendiri. Iya. Nyatanya. Ya pas sudah kesampaian ternyata kangen masa kecil lagi. Tapi Pak Michael termasuk masa kecil yang bermainnya puas atau masa kecil yang memang kayak hidupnya dipenuhi dengan belajar gitu nggak dulu? Ya imbang sih ya. Ya Imbang. belajar iya, main iya. Mm-mm. Ya nggak ada yang dominan sih. Akademik juga lumayan. Lumayan hancur, Lumayan bagus. lumayan bagus. Saya waktu SD nggak pernah lewat dari 3 besar waktu itu. Padahal juga main terus sama aja. Jadi masa kecil balance ya antara belajar dengan main ya. Lumayan Kita cerita balance. masalah main-main aja. Oh boleh. Dulu main-main zamannya Pak Michael apa tuh? Dulu waktu paling suka main ini apa? Tulup. Kalau tahu tuh jadi kayak bambu Peragain kecil. aja. Mungkin Kayak kita bambu namanya udah lupa. kecil. Tapi terus disodok gitu loh. Tahu, Isinya kertas. Aduh, tembakan bahasa kan? Indonesianya apa ya? Tulup. Tanya GPT aja. Oh iya. Permainan tulup. Bambu dan ada Nggak pelurunya. usah, ketik aja tulup. Gak mau, kan itu bahasa di Jawa. Coba ya di ChatGPT aku ya. Senapan bambu. Oh, senapan tiup ya bener. Tulup. Nggak ditiup sih dia. Ya mirip lah. Sama dulu yang favorit tuh bumbung. Apa tuh bumbung? Bumbung tuh jadi bambu, Mm-mm. bambu lumayan gede, Mm-mm. depannya bolong, tapi Oke. belakangnya kayak masih pakai sekatnya gitu. Mm-mm. Terus dibolongin tengahnya itu. Nanti Bukan boom tengahnya ya. gitu Iya, terus diisi karbit terus Iya, dipicu benar-benar. pakai Benar-benar. Itu biasa api. lebaran ya, Pak? Kalau di Iya. tempat saya dulu, tempatku dulu lebaran biasanya. Enggak, tapi yang paling seru tuh kasti sih. Jadi pas aku kecil tuh sering ada lomba-lomba kasti Aha. gitu tiap bulan. Asik banget. Jadi kayak bisa melampiaskan emosi gitu. Ngelemparin Lemparin bisa orang sampai puas biru gitu. ya? Iya. Iya sih emang. Sekarang udah jarang tapi kasti ya. Di sekolah juga nggak ada loh. Layangan main? Layangan standar juga. Layangan mah dulu mah hampir tiap hari juga. Kapal dari kulit jeruk tuh. Aduh Dulu. nggak tahu. Aku nggak Ya, dapet. kapal-kapalan itu. Jadi itu kan dulu Kulit apa? jeruk. Mm-mm.
Heeh. Jadi dulu kan selokan depan tuh kan bersih tuh. Wah dulu mah selokan kita kayak ini, kayak selokan di Jepang tuh, bening, airnya kenceng. Wah dulu suka main ini, perahu-perahuan dari Kulit Cuguk Bali. Itu dulu seru banget. Jadi kita dari sini kita ikut ngejar kapalnya gitu. Oh, jadi dia Iya, ngalir lari-larian. aja terus Iya, ya? lari Oh, seru aja banget terus. ya? Iya. Kebayang. Kita Seru ada banget. juga Pak, di aku ada juga Pak kapal-kapalan tapi dari kertas kita bikin sendiri. Oh iya ya, yang tapi segitiga basah itu. kan? Iya basah, memang Basah. betul. Cuman kan bawahnya konsepnya sama tuh, Iya. lari-larian ngejar abis itu. Selain buat kapal-kapalan dulu juga buat ini, bikin mobil-mobilan tuh Kulit Cuguk. Diseret-seret, Oh, balapan, iya, iya, iya. kita ambil lari. Kalau aku dulu pakai gedebok pisang Pak, sama pelepah ini kelapa. Tuh ditarik pas hujan tuh, wah mantep banget. Hujan-hujanan licin kan bawahnya. Enggak relate. Nggak dapet ya? Enggak ada. Tapi emang benar. Itu bukan hanya cerita belaka, kangen sama masa kecil ya Pak ya? Iya, kangen Karena banget. memang di saat itu kita nggak ada punya pikiran yang berat gitu. Bener. Tapi Bapak pernah kepikiran nggak sih? Kenapa orang gila tuh nggak pernah sakit? Hah? Kenapa orang Ya, gila karena nggak kan pernah dia sakit? nggak tahu kalau dia sakit. Nah, kenapa kita nggak Ya karena dia berpikir berpikirannya begitu aja ya? Iya ya harusnya begitu. Kan dia nggak tahu lagi dia lagi pusing. Dia nggak tahu kalau dia mungkin lagi sesak napas. Padahal makan nggak teratur, mandi juga nggak teratur. Lah kita makan teratur, asam lambung, mandi teratur, tetap juga stres, pusing. Ya karena kan mungkin ya karena dia udah baal kali ya badannya ya. Nah, konsep Makanya orang sistem imunnya udah kuat sendiri. konsep ODGJ itu Pak berarti menganut dari masa kecil. Iya. Dan kalau makanan yang kurang bersih kayaknya nggak terlalu ini banget deh. Karena Nggak kan terlalu dia apa? nggak terlalu ini ya nggak. Ya buat kesehatan berbahaya, cuman Berpengaruh. nggak sepengaruh itu kayaknya. Kenapa Kalau bisa sistem, berpikir seperti sistem itu? imun kita kuat mah kayaknya enggak lah. Orang anak gunung aja nggak ada yang tipes. Oke. Makanan kotor satu hal Pak. Yang tadi aku bilang makan teratur. Oh, iya. Ya kalau makan teraturnya Indomie pakai bakwan terus minumnya teh manis. Nah itu tadi Pak maksud saya, orang gila itu aja nggak pernah sakit gitu. Kenapa kita yang sehat bisa? Karena orang gila nggak pernah makan jeko. Nah kan, boleh bener juga. Makanya tadi itu yang saya bilang Pak, orang gila tuh menganut konsep waktu masa kecil. Nggak punya pikiran yang mikirin cicilan. Orang gila nggak makan PHD. ODGJ Pak, nanti kita kena sensor ini. Emang ODGJ apa? Orang dalam gangguan jiwa. Tidak, ODGJ mah saya. Kenapa? Orang dalam genetik Jawa. Berarti berarti saya ODGS dong. Hah? ODGS dong. S. Orang dalam genetik Sumatera. Sumatera kan bukan suku. Oh, ya udah Batak. ODGB. ODGB. Iya, ODGB. Anda kan pejabat. Iya benar. Peranakan Jawa Batak. Batu. Yo. Parah. Ntar kita di demo loh Pak. Di demo siapa? Jadi demo sama orang-orang Jawa Pak. Kenapa kan saya Jawa? Masa saya demo sendiri? Iya juga ya. Ih, asik. Iya. Ada yang bela. Tapi saya kemarin ini, dengerin kontennya Guru Gembul. Bagus. Apa tuh? Kenapa banyak yang tidak suka dengan Jawa dan kenapa Jawa disebut hama? Iya lagi. Terus Pak. Iya. Kenapa tuh Pak? Ya itu karena orang Jawa tuh ada di mana-mana. Dan Jawa ada di semua lini kehidupan. Iya. Iya nggak? Tukang sapu ada Jawa. Jawa. Pembantu ada Jawa. Jawa. Kuli bangunan ada Jawa. Pasti Jawa. Jualan ada Jawa. Jawa. Pengusaha sukses ada Jawa. Banyak. Pejabat ada Jawa. Ada. Polisi Jawa. Iya. Tentara Jawa. Iya. Menteri Jawa. Betul. Presiden pun dari kapan tahu Jawa. Iya benar. Dan rata-rata orang Jawa yang ada di lininya masing-masing itu dia tekun semuanya. Jadi dia nggak, maksudnya nggak gengsian gitu loh. Dia
misal baru pertama masuk di kantor suruh Iya. jadi tukang fotokopi dulu. Ya aman Oh, aja ya gitu udah, ya. aman aja, kita lakuin aja dulu. Nanti lama-lama kalau dia naik, itu kalaupun dia jahat itu dia baru sikut kanan sikut kiri. Oke. Kalau dia jahat, Kalau dia jahat. betul. Jadi itu dia nggak pilih-pilih orangnya. Mm-mm. Karena di mana-mana ada itu orang yang ada di lini yang sama dari orang lokal yang tidak setekun orang Jawa itu merasa tersaingi. Mengganggu keseimbangan. Benar, seperti mengganggu itu. keseimbangan. Iya. Benar. Mereka merasa nggak bisa bersaing karena mereka mungkin ngerasa, oh gue di kampung gue sendiri kok gitu. Ngerasa akamsi, makanya dia membenci orang Jawa. Menganggap Gitu, hama. Dan kalau secara harfiah mungkin bisa jadi hama. Iya, betul. Karena kalau hama itu kan artinya sesuatu dengan jumlah yang banyak di suatu tempat dan mengganggu keseimbangan. Ya benar sih, benar. Sebenarnya pakai kata nggak seimbang itu udah oke sih sebenarnya, karena apa? Harusnya jumlah yang tidak tekun dengan tekun harusnya balance kan. Iya, iya, nah iya. ini justru kebanyakan yang tekunnya Pak. Jadi Iya. artinya bener nggak balance, nggak seimbang. Iya, iya. Kalau dari perspektifnya itu karena orang Jawa ada di mana-mana dan ada di semua lini kehidupan dan mungkin per lini itu dia mengganggu Kestabilan. kestabilan yang lain. Ya, bisa jadi memang bisa Iya, iya, disebut hama. ngerti sih, Karena kan beda. ngerti. Misal kayak tadi orang Batak. Ya, Orang Batak kalau dia orang nggak punya mungkin paling jauh jadi sopir. ya betul. Orang Jawa banyak sopir. Banyak. Jadi tambal ban. Orang Batak mungkin Ya, lebih banyak orang Jawa di tambal ban. Jadi apa lagi? Pengacara. Yang sukses jadi pengacara. Tapi Banyak pengacara yang juga. Jawa juga banyak. Ya makanya itulah. Sampai rumah makan Padang, coba disurvei rumah makan Padang di Jakarta yang paling banyak itu orang Batak, orang yang Padang jualan apa orang Jawa. Jawa. Mm-mm. Ya itulah. Nah itu Pak mungkin konsepnya si Jawa ini kan tadi tekun. Tadi Pak Michael bilang ya, dia kerja nih Pak sama orang Padang, tahu ngelihat tekun nih, dia tekun ngelihat resepnya gitu kan. Iya. Ya mungkin awal-awal jadi tukang cuci piring, Iya, gitu, mau benar. aja manggut-manggut, Benar, tapi dia sambil benar. belajar. Betul. Lama-lama jadi ini pramusaji, pasti udah pinter dikit buka sendiri, gitu mungkin. Ya itu yang disebut mungkin Tekun. jadi tekun, betul tekun. Tapi akhirnya perilaku yang belajar imitasi terus buka, nah itu yang mungkin dianggap sebagian orang tuh seperti apa tadi, hama ya. Gitu Iya. kan. Akhirnya kan jadi banyak rumah makan Padang yang bukan orang Padang asli. Iya. Nah, gitu. Ya. Perilaku ya, yang seperti kalau itu, mengutip Pak. dari Guru Gembul ya jadi masuk akal kalau disebut hama. Tapi itu penghinaan lah, bukan kritik. Tapi ya kalau dipikir ya masuk akal karena hama itu kan sesuatu yang datang dalam jumlah banyak, tidak diharapkan dan mengganggu kestabilan. Mengganggu kestabilan dalam artian kalau si orang lokal itu dia merasa nggak bisa bersaing dengan orang Jawa, ya ujungnya ya Jawa lagi gitu Iya, kan. benar-benar. Iya, ya karena itulah Jawa ada di mana-mana, ada di semua lini dan cenderung dominan gitu. Cenderung dominan. Mm-mm. Akhirnya ya yang akamsi ini merasa terancam keberadaannya. Iya bisa jadi begitu. Ya karena kalau kita pelajarin dulu Ya. inti dari budaya Jawa itu ini Apa tuh Pak? interaksi sosial. Interaksi sosial. Iya jadi kita mementingkan hubungan antara manusia dengan manusia gitu. Makanya kita kalau ngomong sama orang Batak bisa, aku kau bisa. Ngomong sama orang Sunda ya bisa ngomong Sunda dikit-dikit. Ngomong sama Jawa apalagi kan. Ya kita intinya membaur di masyarakat lah. Gimana caranya kita bisa diterima di masyarakat gitu. Makanya transmigrasi kan di mana-mana kan Jawa. tuh betah. Iya. Mau seumur hidup ditaruh di situ juga survive mereka. Dan pasti di setiap pulau ada. Ada. Tahun Pasti berapa ada. tuh booming-boomingnya transmigrasi ya Pak ya? Mulai dari 80-an kalau nggak salah. Kan nenek saya di Pontianak, Transmigran juga? transmigran, betul. Oh. Iya, saya pernah ke sana Heeh. dan cukup kaget karena masuk ke gang itu langsung lagunya Campur Sari. Padahal di Pontianak ya. Ada di Pontianak. Jadi hampir semua orang di gang itu Jawa. Jawa.
Ini kita ngobrolnya kejauhan ya Pak ya? Hah? Kejauhan kayaknya kita ngobrolnya. Dari tadi siang, sore sampai ke malam. Iya, betul. Tempatnya ini Ya asik. nggak berasa lah kalau Ini ngobrol tempatnya sampai asik nih Pak. lebaran lagi. Kita sangat rekomendasi banget sama teman-teman yang ada di Iya. nonton. Mungkin yang tinggal di sekitar Bekasi, tapi bukan di Bekasi. Nah lo gimana tuh? Jauhnya 10 menit dari Jakarta lah. Iya bener, tempatnya tuh enak banget. Buat meeting juga enak, buat ngobrol asik gitu. Tapi diutamakan tempat ini untuk ngobrol karena minim colokan ya Pak ya. Iya. Jadi anak-anak Gen Z yang memang ingin bekerja di kafe atau ingin sambil main game gitu. Kalau kayaknya Anda mau nggak kerja sih. di Jeko lah. Jeko. Kalau punya budget lebih di Starbucks, tapi jangan. Penting di Jeko. Gitu. Jeko mantap. Terus kesimpulannya apa nih Pak? Conclusionnya dari obrolan tadi, dari rindu masa kecil, ODGJ sampai ke Jawa nih. Iya. Ya, makanya inti dari semua itu dalam kehidupan itu kita jangan lupa ibadah. Karena ibadah adalah kunci dari segala lini kehidupan. Gitu. Oke, siap. Oke ya. Makasih banyak ya Pak Michael ya, walaupun sebenarnya banyak yang kontradiktif ya. Iya.